Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifidi Raseto dari TI 4606 dengan NIM 1201221220396. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana eh, kimia dalam kehidupan sehari-hari itu selalu bersinggungan atau berhubungan satu sama lain. Namun umumnya zat kimia itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kimia dalam ruang lingkup industri dan kimia dalam kehidupan rumah tangga. Yang membedakan adalah kimia industri adalah eh, zat-zat kimia atau benda-benda kimia yang biasa digunakan dalam keberlangsungannya suatu industri tersebut. Yang kedua, kimia rumah tangga, di mana itu merupakan zat-zat kimia yang biasa digunakan dan berpengaruh dalam berjalannya suatu kehidupan rumah tangga kita. Oke, soal bahan kimia industri. Bahan kimia industri ada beberapa, seperti contohnya plastik. Plastik eh, merupakan zat yang terbentuk dari molekul-molekul kecil yang digabungkan menjadi molekul-molekul besar atau makromolekul. Adapun manfaat dari plastik yaitu mempunyai massa jenis kecil sehingga bobotnya ringan, tahan terhadap bahan kimia, dan merupakan bahan kimia isolator. Bahan kimia isolator di sini merupakan dimaksud dengan bahan kimia yang tidak bisa mengantarkan listrik. Plastik merupakan isolator bagi listrik dan panas karena buruk dalam menghantarkan panas dan listrik. Namun hal tersebut pun menjadi poin plus tersendiri karena menjadi faktor keamanan untuk dipakai eh, dalam berkegiatan industri di dalam suatu ruang lingkup industri itu tersebut. Dan manfaat plastik selain itu, plastik merupakan zat benda yang mudah dibentuk dan dapat diberi warna, permukaannya padat dan halus, serta biaya pembuatannya yang cenderung murah. Itu kenapa plastik banyak digunakan sebagai bahan baku atau bahan dasar dalam pembuatan suatu produk. Sedangkan plastik memiliki eh, sisi negatifnya itu tersendiri, di mana plastik lebih lemah atau cenderung tidak sekuat benda logam. Dan plastik mudah mengalami pemuaian jika terkena suhu panas tertentu. Dan plastik bukan merupakan benda dasar yang cukup kuat. Plastik tidak tahan goresan dan mudah terbakar. Plastik dapat terbakar jika dialiri listrik maupun dijadikan sebagai penghantar panas. Selain itu, ada pun kaca. Kaca merupakan benda yang dapat dilihat dan ditemukan di mana-mana. Kita melihat bahwa kaca tampak sebagai zat padat, tetapi sebenarnya jika diamati dengan mikroskop yang canggih, ternyata kaca merupakan zat cair yang molekul-molekulnya bergerak sangat lambat. Selain kaca, ada pun semen. Secara umum, komponen utama dalam pembuatan semen adalah oksida kapur, oksida silika, dan oksida aluminia, dan oksida besi. Beberapa zat kimia tersebut merupakan bahan dasar pembuatan semen secara umum.
Oke, selanjutnya bahan kimia rumah tangga. Bahan kimia rumah tangga adalah benda-benda atau zat-zat kimia yang biasa ditemui dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Sepertinya contohnya adalah sabun. Sabun adalah reaksi antar minyak atau lemak, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu nabati, maupun yang berasal dari hewan atau hewani. Dengan basa-basa tertentu yang dihasilkan dari abu, tumbuh-tumbuhan, alkali, natrium hidroksida, dan kalium hidroksida, menjadikan sabun sebagai zat basa pembersih yang bagus untuk membersihkan tubuh manusia. Selain itu, ada pula deterjen. Dibandingkan dengan sabun, deterjen memiliki daya cuci lebih baik karena tetap efektif untuk mencuci walaupun dengan menggunakan air sadah maupun air dingin. Supaya kotoran yang terlepas tidak kembali menempel, biasanya ditambahkan zat kimia tertentu yang disebut anti-redeposisi. Contohnya adalah metil karboksi selulosa. Selain itu, ada pun pembasmi serangga. Pembasmi serangga merupakan obat pembasmi serangga yang biasa digunakan dalam kehidupan berumah tangga yang mempermudah manusia untuk eh, menjauhkan dirinya dari hama-hama dan penyakit. Terdapat juga beberapa zat kimia yang terkandung dalam obat pembasmi serangga, seperti contohnya organokolor, yaitu contohnya aldrin, dieldrin, dan DDT, dikolor dienfil tricoloreantana, yang kini dilarang penggunaannya. Selain itu ada juga organofosfat seperti contohnya malation, diaziton, pention, dan metil atau etil parasion. Serta juga terdapat antikoagulan seperti contohnya wartarin, kumaklon, dan kumarin. Sekian penjelasan dari saya terkait zat-zat yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan suatu ruang lingkup industri. Dapat disimpulkan di sini bahwa eh, segala hal dalam kehidupan kita tak terlepas dari adanya kandungan zat kimia. Karena seperti contoh kecilnya merupakan oksigen yang merupakan zat kimia yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, di mana itu merupakan salah satu sumber kehidupan yang ternyata adalah termasuk bagian dari zat kimia itu tersendiri. Saya Alif Yudira Seto. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah kata.